di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari Rabu depan, ya, sekarang hari Jumat, tampaknya ada pertempuran yang brutal ya, adu mulut antara Mahfud MD dan Arteria Dahlan. Kan diundang nanti di Komisi 3 itu, Mahfud harus datang ya. Kemarin tidak jadi rapat karena surat kepala atau pimpinan DPR Komisi 3 belum ditandatangani. Sehingga hari yang datang cuma kepala PPATK yaitu Ivan Yustia Vandana. Ini ada laporannya di Republika ya. Ketika Arteria Dahlan sudutkan Mahfud MD dengan ancaman pidana ya. Hari Rabu 22 Maret, Mahfud adalah sosok pertama yang mengungkap transaksi janggal 300 triliun. Tapi ada yang menarik ini ya. Republika.co.id, kasus transaksi mencurigakan 300 triliun yang dilontarkan Menko Mahfud MD memasuki babak baru. Mungkin ini persoalan itu sudah masuk ke DPR ya. Mungkin diperlukan pansus atau apa ya. Anggota DPR bahkan berencana membuat pansus, kan pansus menyelidiki masalah itu. Ya. Apa bisa selesai? Kita ragu. Bang Senturi yang buku itu menggebu-gebu aja, pansus Senturi nggak terbongkar tuh, kasusnya 6,7 triliun ya. Banyak yang terlibat ya. Situ disebut juga nama Sri Mulyani, apalagi sekarang 300 triliun atau 349 triliun udah bikin pansus di saat kekuasaan sudah meluruh dan orang grip atau kecengkraman kekuasaan itu dari Pak Jokowi sudah mulai melemah. Namun ada yang menarik dari seorang pernyataan anggota Dewan dalam rapat bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kemarin, yaitu Arteria Dahlan dari ini orangnya dari PDIP. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 4 years bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko ya,
yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Nah, ini bahan nanti untuk disodorkan ya. Dan tampaknya nanti Mahfud MD akan dikepruk oleh anggota DPR ya. Gimana nih saudara, kan harus merahasiakan. Kok malah membocorkan ke media, kira-kira gitu pertanyaan arti adalan tanpa senyum ya kan. Ucap Arti Dahlan dalam rapat kerja reker antar PPATK dengan Komisi 3 di DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa kemarin. Sanksinya, tutur Arti Dahlan melanjutkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini serius. Nanti teman-teman kita anggota Komisi 3 DPR akan ada sesi berikutnya untuk klarifikasi, yaitu maksudnya memanggil Pak Mahfud itu tanggal 29 hari Rebu kalau tidak salah, 29 ini Februari 29 Maret ya. Adapun peraturan yang dibahas adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 8 /2010 wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Memang mulutnya Pak Mahfud itu ya begitulah ya kan. Dan dia senang hal-hal yang kontroversial. Pokoknya lontarkan dulu, nanti kalau ada apa-apa ditanggapi belakangan gitu. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan pejabat ya atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 8 /2010. Ini ada pelajaran buat kita bahwa semua yang kita ketahui itu tidak harus semua diucapkan ke publik atau ke orang lain atau ke orang yang terdekat di antara kita dalam keluarga, dalam kehidupan, atau lagi dalam berbangsa. Tidak semua yang kita ketahui itu semuanya harus di-share pada orang lain. Perlunya kerahasiaan. Dalam perjuangan dakwah juga begitu. Tidak semua ya kegiatan-kegiatan dakwah yang kita rancang dan kita tahu itu tidak harus diungkapkan ke publik atau ke orang lain karena akan membahayakan gerakan dakwah itu sendiri. Apalagi ini soal berbangsa dan bernegara yang menyangkut banyak orang, itu juga hati-hati Pak Mahfud diingatkan kira-kira oleh Arti Dahlan, dan nanti pertarungannya akan seru pada tanggal 29 Maret ya. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 6 hari kemudian dari sekarang akan terjadi saling serang kelihatannya. Dan tampaknya Mahfud akan tersudutkan. Kenapa? Karena anggota DPR memilih hak untuk bertanya dan dia memilih kekebalan hak imunitas, tidak bisa dituntut oleh hukum. Seluruh ucapan-ucapan anggota DPR dia dilengkapi dengan peralatan atau kekebalan itu. Sementara menteri tidak ya. Menteri justru harus bertanggung jawab kepada DPR sebagai pengawas dari eksekutif kan gitu ya. Kita lihat nanti ya, mulut Mahfud itu akan bungkam atau justru dia akan terus nyerocos berhadapan dengan anggota DPR Komisi 3. Kita tunggu saja ya soal pertarungan antara Mahfud dan Komisi 3. Dan
Silahkan dibaca sendiri atau perlu saya bacakan ya. Pada tanggal 14 Maret 2023, PPATK menyampaikan bahwa dugaan transaksi sebesar 300 triliun bukan merupakan tindak pidana pencucian uang TPPU ataupun praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala PPATK kepada awak media Ivan Yustiavandana usai bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Inspektur Jenderal Keuangan Awan Nurmawan di kantor Kemenku Selasa 14 Maret. Tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenku dalam posisi Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal dari kasus-kasus kepabeanan, cukai dan perpajakan. Disitulah kami serahkan hasil analisis dan pemeriksaan kepada Kemenku untuk ditindaklanjuti. Belakangan Mahfud mempertanyakan soal penjelasan itu. Memang mulutnya lemes dia. Kalau kata orang Parung lemes. Siapa ya Mahfud itu? Ngomong bikin kegaduhan. Selepas pulang dari Australia pun ia siap buka-bukaan terkait dengan informasi tersebut. Ia mempertanyakan, jika uang itu bukan korupsi atau pencucian uang, lalu apa? Dalam rapat terakhir DPR pada Senin 21 Maret 2023, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan dalam temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Kemenku senilai 349 triliun ada indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU. Hal tersebut merupakan jawaban ketika ditanya oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa dari Gerindra ini. Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang, tegas Ivan dalam rapat dengar pendapat RDP. Rapat dengar pendapat itu disingkat RDP dengan Komisi 3 hari Selasa 21 Maret. Namun temuan tersebut bukan berarti bahwa tindak pidana tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Kemenku. Penyerahan laporan kepada PPATK adalah kepada PPATK sih, kepada Kemenku kali adalah bagian tugas pokok ya, dan fungsi Kemenku sebagai penyelidik. Penyerahan laporan kepada PPATK adalah bagian tugas pokok dan fungsi Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor, itu bisa lebih dari 100 triliun. Lebih dari 40 triliun, itu bisa melibatkan apa ini? Ia mengungkapkan ada 3 kategori dalam penyerahan laporan hasil analisis LHA dari PPATK. Pertama adalah LHA, laporan hasil analisis yang diserahkan terkait dengan oknum. Kedua, laporan hasil analisis yang menemukan indikasi tindak pidana dan oknumnya sekaligus. Terakhir adalah adalah laporan hasil analisis yang menemukan tindak pidana asalnya tapi tidak menemukan oknumnya. Artinya temuan sebesar 349 triliun tidak bisa dikatakan berasal dari kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu ke Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, ujar Ivan. Sama halnya dengan kami serahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindakan pidana korupsi itu penyidik TPPU dan pidana asalnya adalah KPK. Kata dia melanjutkan, kata siapa? Ivan Yustiavandana. Menteri Keuangan Kemenku Sri Mulyani terus bekerja sama dengan PPATK dalam mengusut dugaan transaksi mencurigakan hingga 349 triliun. Sri menyinggung adanya transaksi mencurigakan sehingga 189 triliun dari satu laporan PPATK.
Sri merinci satu surat yang sangat menonjol dari PPATK adalah nomor surat 205 PRT-0-2020 yang dikirimkan pada 19 Mei 2020. Pada saat itu Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Sri menyatakan Kemenkyu langsung menindaklanjuti surat dari PPATK itu lewat kantor Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kecurigaan ini didasari besarnya angka transaksi. Disebutkan PPATK ada 15 individu dan entitas itu perusahaan dan nama orang yang tersangkut 189 triliun tersebut, ujar Sri. Ya kita lihat ya, duduk masalahnya itu di mana dan Mahfud perannya apa dan sampai mana nanti Mahfud bisa menahan gempuran dari Arteria Dahlan dan kawan-kawan di Komisi 3, termasuk gempuran dari Desmond J. Mahesa dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.